Perkenalkan, nama saya Lisa Yovanka dari kelas Bisnis Digital Sore Angkatan Kedua. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang brand positioning. Merek atau brand sudah ada semenjak manusia mulai menghasilkan produk. Merek atau brand memiliki fungsi sebagai penanda kualitas dan pembeda. Sejak awal, fungsi brand sebagai pembeda antara suatu produk dengan produk pesaingnya, sehingga dapat dimaknai dengan brand positioning atau penempatan merek. Merek atau brand mencakup nama, istilah, tanda, simbol, serta desain sebagai nilai tambahannya. Brand positioning adalah suatu tindakan mendesain penawaran dan citra perusahaan untuk mendapati posisi tersendiri dalam benak atau pikiran target pasar. Definisi ini mengandung dua hal penting, yaitu pertama, penawaran atau offer, yang dapat dimaknai sebagai perbedaan atau diferensiasi antara produk yang dipasarkan dengan produk pesaing. Yang kedua, citra atau image, yang merupakan cara perusahaan melalui brand untuk mengkomunikasikan perbedaan tersebut kepada target pasar. Positioning atau penentuan posisi pertama kali dikenalkan oleh Elris dan Jack Trout pada tahun 1972. Strategi positioning adalah pendekatan yang berupaya menciptakan perbedaan yang unik di dalam pikiran target pelanggan, dengan tujuan membentuk citra merek atau produk yang dianggap lebih superior dibandingkan merek lain atau produk pesaing lainnya. Positioning merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk secara efektif membedakan dirinya dari pesaing-pesaingnya. Posisi ini terkait dengan karakteristik produk yang harus memiliki makna yang signifikan bagi konsumennya. Positioning juga merujuk pada strategi untuk mengambil posisi unik di benak konsumen dengan membentuk asosiasi yang spesifik dan berbeda. Ini melibatkan upaya perusahaan untuk membuat konsumen memahami, memikirkan, dan merasakan mereknya secara khusus dibandingkan dengan pesaingnya. Secara keseluruhan, konsep positioning menjadi kunci dalam mengelola merek, melibatkan strategi untuk menciptakan persepsi yang diinginkan di benak konsumen, dengan fokus pada perbedaan unik dan asosiasi yang relevan dengan merek. Strategi positioning yang diimplementasikan oleh perusahaan dalam pemasaran produknya akan menjadi faktor kunci dalam mencapai kesuksesan perusahaan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan produk yang akan mereka pasarkan telah memiliki titik tolak ukur atau points of parity dan titik perbedaan atau points of difference yang memadai untuk bersaing secara efektif di pasar dan mencapai target penjualan yang diinginkan. Points of difference atau POD adalah faktor pembeda antara suatu brand dengan pesaingnya, berdasarkan atribut atau manfaat yang secara positif dan kuat diasosiasikan dengan brand yang mana konsumen meyakini bahwa mereka tidak bisa mencari faktor-faktor pembeda tersebut pada produk kompetitor lainnya. Sebagai salah satu contohnya adalah produsen ponsel pintar iPhone. Yang menjadi pembeda utama atau POD yang ditawarkan adalah sistem operasi iOS yang eksklusif dan tidak tersedia di ponsel pintar merek lainnya. Points of Parity atau POP merujuk pada faktor penyama atau kesetaraan yang tidak hanya untuk satu merek, melainkan atribut atau manfaat yang dimiliki oleh merek sejenis yang dianggap sebagai standar layak untuk bersaing di sebuah pasar. Keberadaan POP menjadi krusial karena tanpa POP, suatu merek dianggap kurang kompetitif. Sebagai salah satu contohnya adalah jika pelayanan yang ramah merupakan salah satu poin penjualan utama dari sebuah maskapai penerbangan, maka maskapai yang memiliki pelayanan kurang ramah akan dianggap kurang kompetitif di pasar. Hal ini karena dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi yang menjadi faktor penyama antara maskapai lain yang bersaing dalam industri yang sama. Yang ketiga, analisis posisi pesaing
Anda harus teliti terhadap kondisi pasar dan evaluasi sejauh mana pengaruh masing-masing pesaing dapat berdampak satu sama lain. Yang keempat adalah rancang strategi penempatan yang inovatif. Untuk menetapkan strategi penempatan, perusahaan harus mengembangkan gagasan-gagasan yang inovatif. Dengan melibatkan langkah-langkah sebelumnya, perusahaan dapat memahami elemen-elemen yang membuatnya unik. Perbedaan dengan pesaing, kondisi pasar, peluang yang tersedia, dan metode yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk menentukan posisi strategisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan orang-orang adalah apakah brand positioning itu penting? Nah, setiap usaha pasti memiliki identitas merek. Tetapi, apakah identitas tersebut tercipta secara alami atau sengaja dirancang? Anda bisa mengelola posisi merek Anda secara aktif atau membiarkan orang lain menentukannya untuk Anda. Tetapi Anda tidak bisa mengendalikan hasilnya. Posisi merek memiliki peran penting dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah posisi merek memungkinkan Anda berbeda dari pesaing lainnya. Identitas merek sebuah perusahaan adalah jati dirinya. Oleh karena itu, mengetahui apa yang membuat bisnis Anda unik adalah kunci untuk menarik perhatian mereka yang benar-benar ingin berinteraksi. Menetapkan posisi merek membantu memperjelas siapa yang menjadi target pasar Anda. Ini juga menjelaskan kepada audiens sasaran mengapa Anda merupakan pilihan terbaik dan apa yang membuat produk Anda atau layanan Anda berbeda. Yang kedua adalah posisi merek dapat memberikan alasan yang tepat untuk strategi penempatan harga Anda. Dengan kata lain, ketika harga produk Anda tinggi karena kualitas dan eksklusivitasnya, dan posisi merek Anda menekankan hal-hal tersebut, maka harga-harga tersebut akan terasa masuk akal bagi pelanggan. Prinsip ini juga berlaku untuk produk dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, meskipun banyak merek yang menawarkan produk dan layanan yang serupa yang ditargetkan pada pasar yang sama juga, mereka dapat tetap unik berdasarkan posisi merek mereka. Oleh karena itu, penempatan merek yang baik bisa menjadi faktor penentu kesuksesan atau kegagalan merek Anda. Strategi yang kreatif dan inovatif, ketika disertai dengan eksekusi yang kuat, akan membuat pelanggan kembali untuk merasakan lebih banyak pengalaman yang Anda tawarkan. Prinsip-prinsip brand positioning menjadi salah satu pengaruh terhadap keberhasilan sebuah merek. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dengan tepat, sebuah merek dapat membedakan dirinya dari pesaingnya dan dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan konsumen. Terdapat 5 prinsip yang dapat diperhatikan, yaitu pertama, unik. Ciptakan dan tekankan keunikan produk. Setiap produk harus menemukan ceruk pasar, dan setiap merek harus menciptakan identitas sebagai presentasi produk yang istimewa, unik, dan dapat dikomunikasikan dengan konsumen. Pahami ceruk pasar dengan baik, sehingga produk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara lebih tepat. Sementara, identitas merek yang kuat akan membantu menciptakan ikatan emosional yang positif dengan konsumen. Komunikasikan keunikan produk secara efektif untuk memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam lingkungan yang kompetitif. Yang kedua adalah trustworthy dan reliable. Jadikan produk yang dapat dipercaya dan handal. Pastikan bahwa fitur atau atribut yang unik yang ditawarkan sesuai dan bermanfaat bagi konsumen. Keandalan dan kepercayaan dalam menyajikan solusi yang relevan akan memberikan nilai tambahan yang kuat, membangun reputasi yang baik, dan menjadikan merek sebagai pilihan yang terpercaya di mata pelanggan. Yang ketiga adalah enduring. Rancang strategi positioning merek yang akan bertahan lama atau secara berkelanjutan. Para pengambil keputusan harus memahami bahwa merek yang mereka kelola
diharapkan dapat bertahan lebih lama dibandingkan posisi mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga mereka harus merencanakan apa yang akan dikomunikasikan dan disajikan dalam jangka yang panjang. Ketika suatu merek terus-menerus mengubah posisinya, maka konsumen akan menjadi bingung tentang bagaimana merek tersebut dipersepsikan. Yang keempat adalah believable. Pastikan bahwa penempatan merek dapat dipercayakan oleh konsumen. Jika suatu merek ditempatkan sebagai merek mewah, maka produk yang ditawarkan atau layanan yang diberikan sebuah usaha harus selaras dengan citra tersebut dan dapat dipercaya oleh konsumen. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam mempertahankan dan memperkuatkan posisi merek sebagai pilihan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen di pasar mewah. Yang kelima, konsisten. Pastikan konsistensi dalam penempatan merek. Sebagai contohnya adalah, jika suatu merek menekankan pelayanan yang ramah, pastikan bahwa kehangatan layanan tersebut tidak hanya terlihat di titik-titik kontak konsumen di lokasi fisik, tetapi juga tercermin dalam interaksi di media sosial dan platform daring lainnya. Penting untuk memastikan bahwa pesan ini komprehensif dalam berbagai bentuk komunikasi, seperti situs web, iklan, dan berbagai saluran lainnya. Dengan demikian, konsistensi ini akan memperkuatkan citra merek dan memberikan pengalaman yang menyeluruh kepada konsumen. Sebelum merencanakan strategi dan menentukan posisi, ada 3 aspek penting yang dapat dianalisis yang disebut dengan 3C. Yang pertama, consumer analysis atau analisis konsumen. Analisis konsumen menjadi salah satu aspek penting dalam mengembangkan strategi positioning sebuah bisnis, karena fokus utamanya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi serta memberikan prioritas pada permasalahan konsumen yang dapat diatasi melalui produk yang ditawarkan. Sebelum mencoba menempatkan produk di benak konsumen, perusahaan perlu mengenali target konsumennya dengan mempertimbangkan data demografi maupun psikografi. Dalam merencanakan positioning dan pesan pemasaran, penting untuk menciptakan kepercayaan konsumen dengan menunjukkan upaya pemahaman terhadap mereka dan permasalahan yang mereka hadapi. Mengingat konsumen saat ini dihadapkan pada berbagai pesan pemasaran, perusahaan harus mampu menonjolkan manfaat produk sebagai solusi optimal terhadap masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, company analysis atau analisis perusahaan. Analisis perusahaan melibatkan penilaian internal terhadap kekuatan, potensi, dan kapabilitas sebuah perusahaan. Dalam tahap analisis ini, perusahaan perlu merencanakan dan menentukan fokus operasional, budaya perusahaan, dan identitas merek. Perusahaan diharapkan dapat merumuskan apakah orientasi usaha dan produknya lebih berfokus pada pelayanan utama, inovasi, atau kepemimpinan produk, serta kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga adalah competitor analysis atau analisis pesaing. Pemahaman mengenai posisi pesaing memiliki tingkat penting yang hampir sebanding dengan posisi merek internal perusahaan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan produk pesaing, perusahaan dapat menempatkan merek yang mereka tawarkan di segmen pasar yang masih belum optimal atau belum diisi dengan baik oleh pesaing. Sebagai contohnya, dalam suatu industri di mana sebagian besar pesaing bersaing di segmen produk premium dengan harga yang tinggi atau produk yang terjangkau, dengan beberapa pengorbanan pada kualitas. Terdapat peluang untuk memasarkan produk dengan harga menengah dan memberikan kesan semi-premium. Konsep 3C dalam brand positioning melibatkan pemahaman terhadap konsumen, company, dan kompetitor. Ini berarti memahami kebutuhan konsumen, mengoptimalkan kekuatan internal perusahaan, dan mengidentifikasi celah-celah di pasar untuk tetap unggul dari pesaing. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat dan berhasil di pasar.
Ketika memutuskan bagaimana memposisikan merek di pasar, terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih dengan menyesuaikan strategi Anda untuk menyoroti keunggulan kompetitif produk Anda. Berikut adalah beberapa strategi positioning yang dapat digunakan untuk membedakan merek Anda di pasar. Yang pertama adalah Customer Service Positioning Strategi. Ketika kita memilih sebuah toko, restoran, atau penyedia jasa tertentu, kemungkinan besar kita akan mempertimbangkan pengalaman layanan pelanggannya. Perusahaan yang berfokus pada pelayanan pelanggan akan menarik perhatian dari perusahaan lainnya. Meskipun produk yang ditawarkan kompleks, perusahaan yang menonjolkan sistem pendukung yang efisien dapat menarik pelanggan baru. Salah satu keunggulan atau keuntungan utama dari pendekatan ini adalah bahwa pelayanan pelanggan yang baik dapat membenarkan harga yang lebih tinggi. Meskipun harganya mungkin tinggi, namun pengalaman yang didapatkan oleh pelanggan akan sepadan. Interaksi dengan layanan pelanggan juga merupakan bagian penting dalam siklus pelanggan, karena pelanggan yang awalnya mungkin belum merasa puas terhadap perusahaan tersebut, namun memiliki pengalaman yang baik, maka pelanggan akan merasa atau akan setia terhadap perusahaan tersebut. Namun, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Jika kita hanya asal mengklaim bahwa kita memiliki layanan pelanggan yang baik, tetapi kita tidak bisa memenuhi ekspektasi pelanggan, kita bisa saja mendapatkan ulasan negatif lewat email, media sosial, maupun telepon. Yang kedua adalah convenience-based positioning strategi. Strategi penempatan berbasis kenyamanan menekankan mengapa produk atau layanan dari suatu perusahaan lebih nyaman digunakan daripada pesaingnya. Kenyamanan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lokasi, kemudahan penggunaan, aksesibilitas yang luas, serta dukungan untuk berbagai platform. Selain itu, kenyamanan juga dapat tercipta melalui desain produk kita sendiri. Kita mungkin memerlukan tim pengembangan yang kuat dan tersedia secara konsisten untuk memenuhi janji kita terhadap konsumen. Ketiga adalah price-based positioning strategi. Sebuah perusahaan yang memilih pendekatan posisi berbasis harga untuk menawarkan produk atau layanan sebagai pilihan yang paling terjangkau. Dengan memposisikan produk sebagai yang paling murah di pasar, perusahaan dapat menarik pelanggan dalam jumlah besar, karena kebanyakan orang cenderung menghindari pengeluaran yang berlebihan. Menyajikan harga terendah di pasaran menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan konversi prospek menjadi pelanggan. Namun, strategi ini juga memiliki resiko dan kelemahan tersendiri, terutama dalam memberikan kesan bahwa kualitas produk mungkin lebih rendah bagi calon pelanggan. Selain itu, perusahaan juga mungkin menghadapi tantangan ekonomi yang mengganggu posisi merek. Pemilihan posisi berdasarkan harga juga berpotensi memicu perang harga, terutama dalam beberapa industri seperti industri penerbangan. Strategi. Perusahaan menerapkan strategi ini ketika ingin menyoroti kualitas produk serta kualitas produk dengan biaya premium. Kualitas sebuah produk bisa tercermin dari detail pengerjaan yang luar biasa, produksi dalam jumlah yang kecil, penggunaan bahan berkualitas tinggi, serta praktik keberlanjutan yang membuat proses produksi menjadi lebih mahal. Kualitas layanan juga bisa ditunjukkan melalui hasil akhir yang luar biasa, tingkat pengembalian investasi yang tinggi, dan testimoni pelanggan yang memuaskan. Meskipun ada pembeli yang mengutamakan anggaran, mungkin cenderung mengabaikan merek kita dan memilih alternatif yang lain. Yang kelima, defense strategi. Strategi penentuan posisi diferensiasi ini bergantung pada keunikan produk atau kualitas yang inovatif, sehingga dapat membedakannya dari pesaing. Jika menerapkan strategi ini, konsumen yang menghargai inovasi akan tertarik pada merek ataupun produk yang ditawarkan.
Namun, satu keterbatasan yang mungkin timbul adalah kurangnya riwayat penggunaan, yang mungkin dapat membuat masyarakat menjadi ragu untuk memilih merek tersebut. Jika produk benar-benar baru, penting untuk melakukan penelitian dan pengujian sebelum meluncurkannya. Seringkali konsumen yang tertarik pada inovasi ingin memahami cara kerja teknologi atau produk baru tersebut. Yang keenam adalah social media positioning strategi. Media sosial yang dipilih oleh merek membawa pesan yang sama seperti yang ingin kita sampaikan. Saat ini, menggunakan strategi ini, kunci utamanya adalah memilih media sosial yang paling sering digunakan oleh target pasar. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih platform media sosial untuk strategi merek, termasuk di mana audiens target menghabiskan waktu luang, di mana mereka menghabiskan uang, dan di mana mereka mencari informasi serta saran. Kemungkinan ketiga area ini bisa ditemukan di satu platform sosial media, namun bisa juga tersebar di beberapa platform sosial media lainnya. Setelah itu, barulah kita menentukan di mana merek kita harus hadir. Brand positioning merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mensegmentasi, memilih, dan memposisikan produknya terhadap pesaing. Perlu diingat bahwa sebagian nilai suatu produk terdiri dari nilai absolut dan nilai relatif. Positioning merek juga merupakan kehadiran merek di benak konsumen dibandingkan merek dan produk lain yang ada di pasaran. Ada beberapa dasar dalam menentukan strategi brand positioning, antara lain, pertama adalah berdasarkan atribut produk. Atribut adalah fitur atau manfaat spesifik dari sebuah produk, sehingga hal tersebut yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Memposisikan brand berdasarkan atribut melibatkan fokus terhadap satu atau beberapa fitur serta manfaat spesifik yang relatif terhadap produk pesaing. Sebagai contohnya adalah produsen ponsel pintar Oppo. Oppo menekankan fitur kamera dalam produk-produknya. Bahkan dalam hal branding, produk tersebut seringkali menggunakan istilah Oppo Camera Phone. Sebuah merek yang dapat menciptakan identitas kuat dan membedakan dirinya di pasar, hal ini membantu konsumen mengenali dan mengingat produk tersebut berdasarkan ciri khas yang diunggulkan, memperkuatkan posisi merek dalam pikiran konsumen dan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Yang kedua, berdasarkan penggunaan. Strategi memposisikan brand berdasarkan aplikasi produk sebagai solusi ideal terhadap permasalahan atau kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen. Dalam strategi ini, penekanan diberikan pada cara produk dapat memberikan nilai tambahan atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Dengan memahami kebutuhan dan situasi pengguna. Yang ketiga adalah strategi positioning yang berorientasi pada pengguna atau user-centric. Pada strategi ini memfokuskan perhatian pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Dalam pendekatan ini, penekanan yang diberikan adalah konsep bahwa produk yang ditawarkan bukan hanya sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai pilihan yang mendukung identitas diri pengguna. Dengan memahami dengan baik keinginan dan nilai-nilai pengguna, strategi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang kuat antara produk dan pengguna, dan menjadikan lebih dari sekedar produk, melainkan pengalaman yang memenuhi kebutuhan serta mencerminkan nilai personal pengguna. Yang keempat, berdasarkan kelas produk. Strategi positioning yang berorientasi pada pengguna cenderung mengarahkan merek sebagai pemimpin pasar. Dengan pesan pemasaran yang menekankan bahwa produk yang ditawarkan adalah yang terbaik di pasarannya. Melalui strategi ini, upaya yang dilakukan adalah untuk menegaskan
kualitas unggul produk, dan keunggulan kompetitifnya, dengan tujuan membangun citra merek serta sebagai pilihan utama dan terbuka di mata konsumen. Yang kelima, melawan kompetitor. Dalam positioning melibatkan pembuatan perbandingan langsung dengan salah satu pesaing utama di pasaran. Meskipun brand yang menerapkan strategi ini tidak berusaha mengambil pucuk kepemimpinan produk seperti pada strategi sebelumnya, mereka berfokus pada penunjukan perbedaan atau keunggulan spesifik dibandingkan dengan kompetitor tertentu. Pesan pemasaran dan promosi dapat dirancang untuk menyoroti kelebihan produk mereka secara langsung, mengajak konsumen untuk mempertimbangkan perbedaan tersebut saat membuat keputusan pembelian. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi ini bertujuan untuk memperkuatkan posisi produk dalam benak konsumen dan membangun loyalitas pelanggan melalui perbandingan yang jelas. Yang keenam, berdasarkan kualitas atau nilai. Ada perusahaan yang memposisikan merek atas dasar kualitas yang tinggi. Ada juga yang memposisikan mereknya atas dasar bahwa produk tersebut menawarkan nilai yang signifikan. Karena salah satu fungsi harga adalah sinyal kualitas. Mereka sering diposisikan sebagai produk berkualitas tinggi dikaitkan dengan harga yang berkualitas tinggi. Itu sebabnya banyak konsumen yang menganggap produk tersebut terlalu eksklusif. Di sisi lain, merek yang mengklaim sebagai produk yang dapat diterima mungkin dianggap mengorbankan kualitas. Salah satu pertanyaan adalah bagaimana konsumen dapat menciptakan citra merek tertentu dan menempatkan merek pada posisi khusus di benak mereka. Perusahaan menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mencoba mempengaruhi bagaimana konsumen melihat dan memposisikan merek dalam pikiran mereka. Namun, pada akhirnya, konsumenlah yang menciptakan persepsi, asosiasi, dan posisi tersebut. Indomie telah berhasil membangun citra merek yang kuat melalui strategi brand positioning yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi brand positioning yang digunakan oleh Indomie. Yang pertama adalah fokus pada kualitas produk. Indomie telah menetapkan dirinya sebagai salah satu merek mie instan yang menawarkan kualitas terbaik. Mereka menggunakan bahan-bahan yang berkualitas melalui proses produksi yang cermat untuk menjamin rasa yang lezat dan tekstur mie yang sempurna. Yang kedua, keberagaman varian rasa Indomie. Indomie menawarkan beragam variasi rasa mie instan, mulai dari mie goreng, ayam, soto, kari, hingga rasa-rasa Nusantara lainnya. Dengan memberikan pilihan yang beragam, Indomie berhasil memenuhi preferensi dan selera konsumen yang beragam. Ini memungkinkan bahwa Indomie dapat menjangkau berbagai segmen pasar dan menjadi pilihan yang sesuai untuk setiap keinginan konsumen. Yang ketiga, harga yang terjangkau meskipun mengutamakan kualitas produk. Indomie tetap menjaga agar harga produknya terjangkau bagi sebagian besar konsumennya. Mereka menawarkan nilai yang baik untuk biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan memberikan rasa yang lezat dan porsi yang cukup dalam setiap bungkusan mie instan. Dengan harga yang terjangkau, Indomie berhasil menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Yang keempat, keberlanjutan dan kepedulian lingkungan Indomie. Indomie juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Indomie berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, Indomie memposisikan diri mereka sebagai merek yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan menarik konsumen yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Secara umum, Indomie menerapkan jenis strategi positioning yaitu quality based strategi. Secara umum, Indomie menerapkan berbagai jenis strategi positioning, yaitu
Quality based strategi. Ketika Indomie meluncurkan varian rasa baru, varian rasa tersebut tidak pernah mengecewakan karena setiap Indomie meluncurkan varian rasa baru, Indomie tetap memperhatikan kualitas serta menjamin rasa yang enak. Yang kedua adalah price based strategi. Meskipun Indomie juga fokus pada kualitas produk, namun Indomie tetap menawarkan produk mereka dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga Indomie sangat cocok bagi berbagai lapisan di masyarakat. Yang ketiga adalah social media strategi. Indomie juga membangun citra merek mereka di platform sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter untuk berinteraksi dengan konsumennya, membagi konten yang menarik, dan memperkuat kesan merek yang positif. Dengan menggunakan berbagai strategi brand positioning, Indomie telah berhasil membangun citra merek yang kuat dan memperluas jangkauannya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional. Brand positioning adalah proses menentukan tempat atau posisi yang diinginkan oleh sebuah merek dalam benak konsumen di pasar. Hal ini melibatkan strategi untuk membedakan merek tersebut dari pesaingnya dan menciptakan persepsi yang unik di kalangan konsumen. Kesimpulan singkat dari brand positioning adalah bahwa brand positioning adalah cara untuk menentukan bagaimana sebuah merek ingin dilihat oleh konsumen dengan tujuan menciptakan kesan yang konsisten dan membedakan diri dari pesaing dalam pikiran konsumen. Sekian dari video penyampaian materi tentang brand positioning. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon dikoreksi kesalahannya. Terima kasih.